Pemirsa, berbagai janji politik kembali menyesaki ruang publik. Dalam ilmu pemasaran politik, visi misi adalah janji politik yang harus dibuat kreatif agar menarik. Namun visi misi kerap hanya menjadi gimmick walau sudah berwujud kontrak politik. Apakah syarat utama menjadi politisi harus mahir mengumbar janji? Nah, saya akan langsung tanyakan ke Pak Sukidi terlebih dahulu. Pak Sukidi, etika janji politik ini, komitmen moral atau sekedar alat untuk berkuasa? Sekedar alat untuk berkuasa. Dan pemimpin kita yakin banget langsung pilihannya sekedar alat untuk berkuasa. Iya. Sekedar alat untuk berkuasa karena pemimpin kita mengamalkan ajaran politik Machiavelli. Pertama adalah berpolitik tanpa etika, tanpa moral, dan tanpa panduan nilai luhur bangsa. Dan ini adalah ajaran Machiavelli yang menceraikan politik dari etika. Sehingga politik berjalan tanpa panduan etika dan moral luhur bangsa. Bagi mereka bahwa domain politik itu adalah domain yang penuh kelicikan dan pengkhianatan. Sehingga dengan memisahkan politik dari etika, mereka menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan itu sendiri. Itu pertama. Yang kedua, ajaran politik Machiavelli yang dipraktekkan oleh pemimpin kita adalah keharusan berbohong dalam politik. Lying in politik, kebohongan dalam politik, itu menjadi satu kultur di kalangan pemimpin kita, dan kebohongan itu menjadi satu kewajaran. Karena kebohongan demi kebohongan menjadi tradisi di kalangan pemimpin kita. Sehingga bangsa ini tumbuh menjadi satu bangsa yang tidak sesuai dengan mandat republik itu sendiri. Republik yang menuntut pemimpinnya untuk setia pada nilai kejujuran, nilai kebenaran, dan nilai keadilan. Sementara dalam ajaran Machiavelli, semua ini menjadi tidak penting karena apa? Karena yang utama adalah bagaimana kekuasaan diraih dengan berbagai cara, termasuk kebohongan dalam politik. Karena itu untuk memberikan solusi kepada apa yang sebenarnya terjadi pada bangsa ini, saya teringat pada pesan Bung Hatta. Kata Bung Hatta, orang kurang pandai dapat diperbaiki dengan belajar. Orang kurang cakap dapat diperbaiki dengan pengalaman. Tapi orang kurang jujur itu sulit diperbaiki. Itu kata Bung Hatta. Dan masalah terbesar kita adalah masalah defisit kejujuran yang terjadi di kalangan pemimpin kita. Pemimpin kita justru tidak menghargai nilai kejujuran dalam penyelenggaraan negara, sehingga kebohongan demi kebohongan menjadi permainan kotor dalam meraih dan melanggengkan kekuasaan itu sendiri. Karena itu kalau kita setia pada impian republik yang diletakkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, maka kita harus memulai dengan pertama, spirit untuk menegakkan republik dengan kejujuran itu. Kebenaran dan keadilan itu pertama. Yang kedua adalah kejujuran itu harus menjadi keteladanan. Karena kejujuran tidak sekedar diucapkan, tapi harus menjadi habit, menjadi satu kebiasaan yang terwujudkan dalam perilaku pemimpin kita. Terutama kalau pemimpin jujur untuk hidup sederhana, maka itulah yang mestinya menjadi satu pegangan. Seperti halnya keteladanan Paus Fransiskus. Kesederhanaan yang beliau tunjukkan adalah kesederhanaan yang otentik. Tidak kesederhanaan yang ditunjukkan oleh para pemimpin kita yang sekedar menjadikan kesederhanaan sebagai topeng untuk menipu rakyat. Oke, baik Pak Sukidi, berangkat dari tadi pernyataan Pak Sukidi mengenai kebohongan politik menjadi sebuah kewajaran, kaitannya dengan janji para politisi di Pilkada, Prof. Jo, dalam catatan pelaksanaan Pilkada, apakah janji-janji politik para kandidat ini sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan daerah, atau banyak yang kemudian asbun, asal bunyi? Iya. Ya, itu yang terakhir itu yang banyak ya, yang asal bunyi. Jadi mereka dalam kampanyenya itu memikat rakyat kan. Nah tapi harusnya memikat rakyat sih boleh saja. Tapi harus didasarkan kepada hal-hal yang sesuai dengan
keadaan. Jadi bagaimanakah kemampuan daerah itu? Apakah memang punya kemampuan untuk bikin sekolah gratis? Dalam hal ini kemampuan fiskal. Ya, daerah itu bisakah rumah sakit nggak perlu bayar? Ya. Kemudian pajak kendaraan bermotor misalnya dibebaskan untuk roda 2. Itu janji-janji kayak gitu. Bahkan juga ada janji yang saya dengar terakhir itu semua RW itu mau dikasih uang ratusan juta. Ini bagaimana? Apakah itu bisa dianggap cocok dengan keadaan kemampuan daerah ya? Dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan sebetulnya. Barangkali itu memang lebih kepada untuk memikat rakyat, biar rakyat milih. Jadi kalau dijanjikan yang rakyat senang, yang tadi cerita tentang kabar surga itu ya kan, oh enak di sana ya kan. Nanti kalau saya yang terpilih, Anda akan gratis ini, gratis itu, pajak tidak perlu bayar ya. Dan itu kan tidak mungkin. Bagaimana menjalankan pemerintahan kalau pemerintahan itu tidak punya pendapatan yang memadai. Kemudian juga harus ada prioritas lah. Jadi apa kan kebutuhan? Nah itu yang harus juga diketahui. Rakyat di daerah itu butuh apa sebetulnya. Kalau sekarang isu-isu yang paling besar harga-harga naik kan. Rakyat butuh harga yang lebih murah, terjangkau. Kemudian juga lapangan kerja. Ya, lapangan kerja kan sulit sekali banyak pemutusan hubungan kerja. Nah itu rakyat butuh itu. Dan hal-hal yang memang rakyat butuhkan. Tapi kan janji-janjinya aneh-aneh. Nah itulah yang banyak itu janji itu nggak direalisasikan. Jadi kira-kira kalau kita evaluasi 5 tahunan, barangkali itu yang terpenuhi 30% aja udah bagus itu. Ya sayang sekali memang. Dan rakyat harus memilih pemimpin dengan cerdas lah ke depan. Jangan memilih dengan dasar janji surga, janji gombal gitu. Nah ini kuncinya, rakyat harus cerdas. Nah Prof. Wiwi, mengenai pendidikan politik bagi rakyat dan juga para pemilih, kaitannya menyoal peran dari parpol sendiri seperti apa? Iya, pendidikan yang dilakukan partai politik selama ini mungkin bisa dikatakan tidak maksimal. Belum sangat substantif dan memang literasi politik yang diterima masyarakat itu sangat minimal kalau menurut saya. Sementara seolah-olah ini adalah bukan tugasnya partai politik. Tugasnya aktivis, LSM, kampus gitu ya. Literasi yang kita lakukan ini kan sebetulnya sangat belum menjangkau gitu ya. Sampai ke arah lokal seperti itu. Nah ini bagaimana kita katanya Prof. Jo tadi itu memberikan satu literasi politik, pendidikan politik, mengedukasi, mencerahkan masyarakat gitu ya. Yang tadinya juga kita harapkan ketika ada kampanye itu syarat dengan literasi politik di situ. Atau teladan-teladan dari para elit. Tapi meleset, tidak terjadi. Faktanya tidak seperti itu ya? Tidak terjadi gitu ya. Nah ini yang lalu apa ini yang harus kita lakukan dengan pendidikan politik seperti apa supaya nanti masyarakat pemilih gitu ya di pilkada ini kita mau pilkada ini. Betul. Di 545 daerah. Bagaimana memberikan literasi yang agak cepat kepada masyarakat supaya pemilih-pemilih cerdas tadi itu meningkat. Maka ini harus menjadi tugas ya partai politik, ya para KPU gitu ya, untuk mensosialisasikan pentingnya pilkada. Bagaimana menjadi pemilih yang tentu gitu, rasional tadi itu. Yang bisa memutus mata rantai vote buying gitu. Tapi rasanya terlalu muluk-muluk kita mengharapkan memutus mata rantai vote buying gitu ya. Gimana caranya? Oh itu yang diharap masyarakat. Dan itu sangat seksi. Vote buying tadi itu. Nah ini yang menjadi pekerjaan rumah kita, pemilu yang ke-6 kali untuk level nasional, pilkada yang sudah 1.500-an kali gitu ya. Tapi apakah lalu menjadikan masyarakat di daerah melalui pilkada ini
lalu mereka ini jadi melek secara politik, lalu membangun peradaban. Ya, ini penting sekali tadi itu. Berpolitik dengan etika, dengan moral, mengacu pada Pancasila. Semua sila kita yakini, pahami, lalu kita laksanakan, dan itu tidak terjadi. Oke, masih mengenai pilkada dan pemilih, kita akan lihat bersama polling berikut ini. Apakah kebijakan pemerintah daerah sudah sesuai dengan kebutuhan saya? 72% mengatakan tidak. Nah, ini dipilih oleh rakyat namun tidak bekerja untuk rakyat. Itulah yang terjadi bila demokrasi sekedar menjadi alat legitimasi. Prof Jo, silakan. Sebetulnya esensi pilkada seperti apa sehingga ada perasaan nih netizen ataupun pemilih ternyata kebijakannya tidak sesuai kebutuhan. Jadi kepala daerah itu, pemimpin pemerintahan di daerah itu dipilih rakyat dengan cara demokrasi elektoral kan langsung sekarang itu. Rakyat berdaulat nih. Sudah bagus itu. Tapi sayangnya karena cara mereka berkontestasi yang tidak sehat, ya tadi dengan kampanye-kampanye yang menjanjikan muluk-muluk, padahal tidak sesuai dengan keadaan kemampuan daerah itu fiskalnya misalnya, ya birokrasi yang akan menjalankan programnya misalnya juga belum memadai misalnya. Nah lalu akibatnya yang dideliver, yang dilakukan oleh kepala daerah itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak rakyat. Rakyat misalnya mau jalannya diperbaiki, nggak diperbaiki jalannya. Rakyat maunya jembatannya putus, itu ya mbok dikerjain cepat gitu ya kan. Atau rumah sekolahnya roboh. Nah itu harusnya itu yang dipenuhi. Tetapi prakteknya kepentingan-kepentingan kepala daerah itu yang lebih utama. Jadi kalau dia suka main di bidang yang apa ya, ekonomi kayak ya untuk kepentingan-kepentingan interest kepala daerahnya, bukan lebih kepada interestnya publik. Makanya tadi polling tadi itu menggambarkan kami nggak butuh itu, lain yang kami minta, lain yang Bapak berikan, katakanlah semacam itu. Nah jadi ini memang persoalan prinsipnya itu adalah karena kepala daerah yang kita pilih itu oleh rakyat itu kurang mengenal daerah itu, ya. Karena banyak juga tiba-tiba nggak tahu dari mana asal usulnya jadi calon di situ. Padahal nggak ada aspirasi. Nah muncul, tidak ada permintaan rakyat kepada calon itu. Itu calon dropping lah. Ini mirip-mirip gaya Orde Baru dulu, kayak gitu di drop dari atas. Kan? Nah ini nggak benar. Oke, nah Pak Sukidi, apa sih yang membuat akuntabilitas politik kita ini rendah? Pertama, terutama pemimpin tidak memiliki strong moral karakter. Karakter moral yang kuat. Sehingga di sana-sini kita selalu menjumpai masalah yang sama sejak zaman penjajahan sampai sekarang, yaitu adalah korupsi. Semakin banyak korupsi, semakin banyak kemiskinan. Karena apa? Karena uang itu habis dikorupsi tidak untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan. Yang kedua, yang tak kalah pentingnya adalah terkait dengan perilaku elit kita yang tidak sepenuhnya memahami tentang bagaimana demokrasi itu bekerja. Mestinya kalau kita setia pada impian demokrasi yang diletakkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, demokrasi itu harus menghasilkan satu kesetaraan politik, yang kedua kesejahteraan rakyat. Pada demokrasi politik, kesetaraan politik tidak terwujud karena dibunuh dengan tradisi nepotisme. Jadi nepotisme ini sebenarnya membunuh harapan dan imajinasi anak Indonesia untuk maju dan memperoleh ruang bermain yang setara. Karena nepotisme ini dirayakan secara terbuka, sehingga kita tidak akan pernah menjadi bangsa maju. Tidak ada bangsa maju dimanapun yang dibangun di atas fondasi nepotisme. Karena itu kalau kita setia pada impian republik yang diletakkan oleh Bung Karno, maka demokrasi politik harus disertai dengan prinsip dasar kesetaraan itu sendiri. Nah, demokrasi ekonomi itu tidak menghasilkan kesejahteraan bersama. Karena apa? Karena demokrasi ekonomi mestinya menghasilkan kesejahteraan bersama seperti impian Bung Hatta. Yang terjadi adalah justru demokrasi ekonomi menghasilkan ketimpangan yang semakin besar, terutama ketimpangan pada penguasaan
aset finansial dan ketimpangan pada penguasaan aset tanah. Sehingga ketimpangan yang semakin besar ini sebenarnya membahayakan keberlangsungan republik ini. Karena apa? Karena rakyat miskin tidak akan pernah bisa berkompetisi secara adil dan setara dengan mereka yang memperoleh privilege ekonomi, privilege kesehatan, privilege pendidikan yang jauh lebih bagus. Karena itu kita menuntut para pemimpin untuk melakukan keberpihakan terutama kepada kelompok kelas menengah dan kelas bawah agar mereka memperoleh pertama pekerjaan yang berkualitas, yang kedua penghidupan yang layak, yang ketiga pendidikan yang betul-betul excellent, dan yang terakhir adalah akses kesehatan yang prima. Jika sejumlah hal ini dipenuhi oleh pemimpin kita, insya Allah kita akan mampu bisa mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju dan Asia Tenggara. Oke, baik. Saya akan beralih ke Prof. Wiwi kembali pada hasil polling tadi di mana ada 72% mengatakan kebijakan pemerintah daerah tidak sesuai dengan kebutuhan saya. Selain melalui parlemen, Prof. Wiwi, apakah ada mekanisme partisipasi politik rakyat dalam pembuatan kebijakan pasca pencoblosan? Partisipasi masyarakat, iya. Jadi memang dalam demokrasi itu tidak hanya partai politik lalu yang bisa menjelma di Dewan Perwakilan Rakyat ya, legislatif seperti itu. Tapi dalam masyarakat yang demokratis itu juga menghasilkan kelas menengah atau civil society yang kokoh. Biasanya seperti itu ya. Karena apa? Karena terbiasa kelas menengah tadi itu terbangun gitu ya. Ketika kita di era otoritarianisme itu semakin pressure tinggi terhadap societal forces, kekuatan sosial, itu akan semakin menguat juga societal forces tadi itu. Jadi semakin di pressure semakin kuat ya. Nah, mengapa sekarang kita menyaksikan setelah reformasi 98 rasanya kok tidak sekokoh dulu lagi ya gitu. Waktu di pressure oleh Orde Baru yang luar biasa itu. Nah ini artinya sudah mulai pragmatis, oportunistis kan, kelas-kelas menengah di civil society tadi itu yang memperjuangkan tentunya kesetaraan dan sebagainya tadi itu. Kesetaraan politik, kesetaraan ekonomi yang dijelaskan oleh Mas Sukidi tadi gitu ya. Nah ini yang biasanya yang menguatkan gitu ya. Tadi itu partisipasi di situ itu sebetulnya antara lain adalah kelas civil society ini gitu. Jadi bagaimana mendorong agar partisipasi masyarakat itu menguat, memahamkan gitu ya bahwa kebijakan publik itu adalah keputusan politik, itu kan? Karena keputusan politik pastinya ini akan berdampak terhadap masyarakat luas, terhadap publik. Maka ketika itu berdampak, mestinya mereka itu merespon kan gitu. Lah itu partisipasi itu ada. Apa yang terjadi sekarang ini kan katakan bottom up gitu ya. Ada proses yang planning gitu yang diikuti oleh masyarakat. Lah masyarakat yang seperti apa mengikuti mulai dari bawah, musrenbang sebelum renbang gitu ya, di tingkat kabupaten, ada di tingkat kecamatan, bahkan desa gitu kan, seperti itu. Tapi begitu ke atas ini ternyata nggak terjadi itu, nggak diakomodasi kan gitu. Lah ini yang terjadi itu. Maka memang pengawasan terhadap apa yang bottom up tadi itu, aspirasi, kepentingan yang dari bawah tadi itu, seringnya yang sudah disuarakan melalui desa itu ya, apa BPD ya. Badan Permusyawaratan Desa. Iya, Badan Permusyawaratan Desa. Mendadak susah. Ya, sesusah itu sebetulnya partisipasi di masyarakat itu. Karena nggak terjadi. Maka itu pula yang tidak terekspresikan. Akhirnya apa yang terjadi? Ada senjang gitu ya antara aspirasi yang bottom up tadi itu dengan ketika keputusan setelah katakan calon tadi menjadi penguasa, belum tentu pemimpin. Jadi kalau pemimpin pasti penguasa, tapi penguasa belum tentu pemimpin. Karena pemimpin itu kalau di level lokal itu bisa yang local statesmanship, jadi negarawan lokal gitu. Wah itu susah banget itu mencarinya kan gitu. Mungkin ini yang perlu kita perjuangkan ya ke depan.
Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.